Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Salve, selamat pagi. Kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan tidak menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini tentang persepsi keliru tentang Tuhan. Setiap manusia punya peran dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan telah memberikan kepada manusia bakat dan talenta. Sejak lahir, kepada setiap orang telah diberikan Tuhan tugas perutusan yang harus diemban, dan di saat terakhir harus dipertanggungjawabkan. Namun bagaimana manusia mempertanggungjawabkan mina, bakat dan talenta yang telah diterimanya juga amat tergantung dari paham dan pengertiannya tentang Tuhan. Perumpamaan Yesus hari ini amat bagus untuk membantu kita mengerti dengan lebih baik siapa itu Tuhan dan bagaimana sikap hidup kita terhadapnya. Semua hamba diberi 1 mina. Hamba pertama dan kedua secara bijak dan kreatif mengembangkan mina yang mereka terima dan berhasil sehingga dipuji oleh tuannya. Hamba ketiga datang dalam ketakutan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan mina yang diterimanya, dia hanya menyimpannya. Hamba ketiga ternyata punya paham yang tidak benar tentang tuannya. Tuhan adalah manusia yang keras, Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Persepsi yang salah dan sesat ini yang membuat ia ketakutan. Karena itu dia menerima mina itu bukan sebagai berkat, anugerah yang patut disyukuri dan diperkembangkan, tetapi lebih sebagai beban dalam hidup yang harus ditanggung.
paham atau persepsi keliru tentang Tuhan akan menyusahkan kita. Tuhan adalah Bapa yang Maha Kasih, yang telah menganugerahkan kepada setiap kita bakat dan talenta yang memberi kita kesempatan untuk mengembangkannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Cecilia. Dia seorang perempuan beriman yang setia, menjaga kemurniannya, bahkan wafat sebagai seorang martir. Suaminya Valerianus semula tidak percaya kepada Tuhan. Setelah menikah, ia akhirnya percaya dan bersama dengan Cecilia hidup dalam Tuhan sambil tetap menjaga kemurnian istrinya. Mereka berdua meninggal sebagai martir karena mempertahankan iman akan kekristenan mereka saat Kaisar Diocletianus menindas orang-orang Kristen pada waktu itu. Dalam hidup Cecilia, Tuhan Yesus adalah segala-galanya, bahkan mengalahkan suami dan orang tuanya. Ia dengan senang hati mengorbankan kesenangannya sendiri, termasuk jiwanya, untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Seluruh hidupnya dipertaruhkannya hanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus, turun atas kita sekalian, atas semua orang yang kita kasih dan doakan, dan juga aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.